Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kita membaca pujian kepada Allah, seperti ucapan kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Dari ayat inilah para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ada tauhid ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam penciptaan. Rabbul Alamin artinya pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, penguasa alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan, memberi rezeki, menyehatkan seorang yang sakit, menyembuhkan seseorang yang sakit, dan seterusnya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita memuji Allah Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah beri kita hidup di muka bumi ini, kesempatan hidup di muka bumi ini, di mana sebahagian di antara kita sudah ditutup kesempatannya untuk hidup dengan kembali pada Allah. Bahkan ada di antara manusia yang tidak sempat melihat bumi atau dunia ini, telah meninggal semenjak dalam kandungan. Maka jamaah dimuliakan Allah, saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk senantiasa bersyukur, semakin bersyukur, yang pada ujungnya nanti kita mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ini dikenal dengan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Karena Allah lah satu-satunya sang pencipta, pemilik penguasa alam semesta ini, maka Allah lah yang berhak untuk diibadati. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadati. Ini sesuai dengan naluri sebetulnya. Ini sesuai dengan fitrah. Akan tetapi setiap diri diikuti oleh syaitan. Ya, Nabi memperkenalkan kepada kita bahwa setiap diri manusia diikuti oleh qarin dari bangsa jin, yakni syaitan, yang selalu membisikkan kepada anak cucu Adam kekufuran, kedurhakaan, maksiat. Sementara dia sendiri masih mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut pada Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Orang yang dia bisikkan, yang dia jadikan kufur, yang dijadikan durhaka, sampai-sampai tidak mau mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Maka hendaklah kita memahami kelicikan iblis ini, kelicikan syaitan. Dia masih mengakui Tuhan pencipta alam adalah Allah.
Sementara orang yang dia ganggu sampai-sampai tidak mau mengakui Allah lah pencipta alam semesta. Kita insyaAllah ta'ala, pembahasan kita insyaAllah ta'ala masih bersumber dari diantaranya kitab Talbis Iblis. Karena apa? Karena muncul segolongan manusia dari anak cucu Adam. Muncul sekelompok anak cucu Adam yang hanya mengandalkan kepintaran. Mereka itu watakallamu bimuqtada dhununihim min ghairi iltifat ilal anbiya. Mereka berbicara dengan kira-kira mereka, sangka-sangka mereka, tanpa mau menoleh kepada syariat yang dibawa oleh para nabi. Annahum infaradu bi ara'ihim wa uqulihim. Mereka semata-mata mengandalkan pemikiran dan akal mereka. Maka di antara mereka muncul kaum ad-dahriyah, ateis. Mereka mengatakan alam ini tidak ada yang menciptakan, dia tercipta sendiri. Kalaupun ada yang mengakui pencipta alam ini, pencipta alam semesta ini ada, tapi mereka menyebut memahaminya dengan pemahaman ala mereka. Mereka berbicara tentang sang pencipta berdasarkan kira-kira mereka. Dan sebahagian orang yang tidak mengerti, tidak punya dasar pemahaman agama yang kuat, orang seperti inilah yang dianggap sebagai ilmuwan, orang-orang yang cerdas. Tidakkah kita ingat peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang di antara kita, tentu maksudnya di antara kita akan didatangi oleh syaitan, dia akan bertanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Kita jawab, Allah. Dia akan terus bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai di situ, kata Nabi, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian qul amantu billahi wa bi rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selesai, dia tidak akan mengganggu lagi. Tapi ada satu disiplin ilmu yang dianggap itulah ilmu yang harus dipelajari dan itulah ilmu yang lahir dari orang-orang yang cerdas. Yakni mengajarkan kebebasan berfikir dan mereka tidak sadar sebetulnya itu adalah talbis iblis. Sampai mereka berbicara sebebas-bebasnya tentang Allah, tentang ketuhanan. Sampai sebegitu beraninya mereka mengatakan pencipta itu tidak ada. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Yahya bin Bashir bin Umair Ar-Nahawundi, ada suatu kaum yang mengatakan ra'ainal insana yaqa' fil ma'i wa la yuhsin sibaha fayastaghithu bidzalika as-sani' al-mudabbir fala yaghithuhu aw fin nari fa'alimna anna dzalika as-sani' ma'dum. Ada sekelompok manusia mengatakan, kami menyaksikan ada orang yang terjatuh ke dalam air dan dia tidak pandai berenang. Atau dia terperangkap dalam kobaran api. Kemudian dia minta tolong pada sang pencipta. Tapi dia tidak ditolong. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa sang pencipta itu tidak ada. Luar biasa ya. Tipe sebagian manusia adalah ketika dia meminta kepada Allah, dia ingin saat itu dikabulkan.
Ketika dia sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Sekali, dua kali, tiga kali. Ya udah sekian kali berdoa, enggak dikabulkan juga. Udah siang malam berdoa, enggak dikabulkan juga. Udah tiap malam tahajud, enggak dikabulkan juga. Pernah kita ada sebuah hajat, kemudian kita berdoa dan belum dikabulkan? Jawab sendiri ya, saya mau bertanya. Jengkel, sabar, atau gimana? Kalau jengkel, fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan. Nah, di sini pentingnya kita berilmu. Jika kita berdoa pada Allah, doa itu saja ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu saja kita baca ibadah. Banyak berdoa, banyak dapat pahala ibadah. Belum dikabulkan. Yang mengabulkan kan Allah. Ada kita ngajukan proposal dalam suatu keperluan, untuk sebuah keperluan, bisa kita paksa, tolonglah Pak A, udah lama nih proposal aku kok nggak ditanggapi. Bisa marah, ya udah ambil aja proposalmu lagi, bawa pulang. Betul nggak? Tapi begitu cara syaitan mempermainkan akidah manusia. Dia menyaksikan yang seketika itu. Ada orang yang tenggelam dalam air, terperangkap dalam kobaran api, kemudian minta tolong pada Sang Pencipta, tapi nggak ditolong. Maka peristiwa itu menandakan bahwa Pencipta itu tidak ada. Itu bisikan setan. Coba kita berilmu. Orang yang mati tenggelam mati syahid atau bukan? Mati syahid. Allah takdirkan dia mati tenggelam dan dia mendapat kemuliaan mati syahid. Dia sudah berusaha, cuman dia nggak pandai berenang. Jangan dikira orang pandai berenang nggak tenggelam. Gimana kalau tenggelamnya agak jauh di bawah arus? Dia pandai berenang, tapi habis tenaganya, akhirnya mati juga. Keseret arus. Jadi kita harus punya alasan pula yang kuat. Kalau tidak, kita akan terbawa arus bisikan iblis. Orang yang mati terpanggang dalam kobaran api, bukankah dia mati syahid? Mati syahid. Nah, makanya kita perlu belajar rukun iman, mendalaminya, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, kemudian meyakini dan menerapkannya. Nah, muncul sekelompok manusia yang tidak percaya akan adanya Sang Pencipta. Itu kenapa? Karena menurut mereka, mereka menggunakan kecerdasannya. Saya tidak tahu apakah disiplin ilmu ini di negara kita termasuk ilmu yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kalau kita bicarakan menyalahi undang-undang. Tapi saya rasa tidak. Orang-orang filsafat bicara sebebas-bebasnya tentang ketuhanan, tentang Allah. Dalam kitab ini dijelaskan talbis iblis alal falasifah wa tabi'ihim. Bagaimana iblis mempermainkan orang-orang filsafat dan para pengikutnya. Innama tamakkana iblis minat talbis alal falasifah min jihati annahum infaradu bi ara'ihim wa uqulihim. Benar-benar berhasil iblis mentalbis, mempermainkan orang-orang filsafat, yakni dengan cara mereka mengandalkan pemikiran mereka, akal mereka semata, kira-kira mereka, tanpa mau memandang kepada syariat. Jadi untuk mencapai kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran, enggak perlu berdasarkan syariat. Akal kita bisa mencapai, katanya. Nah, tapi lihat hasilnya apa? Di antara mereka ada yang mengakui, yang tidak mengakui adanya Sang Pencipta.
Di antara mereka ada yang berbicara bebas terhadap Sang Pencipta. Di antara mereka ada yang mengatakan, wa za'amat annahu lamma akmalal alam istahsanahu fa khasyiya an yazid fihi aw yanqus minhu fayafsud. Kalaupun mereka percaya adanya Sang Pencipta, tapi dia tuduh Sang Pencipta itu ada rasa takutnya. Ketika Sang Pencipta membaguskan atau menyelesaikan ciptaannya, kemudian membaguskannya, dia takut untuk menambah dan mengurangi. Takut rusak apa yang sudah dibuat. Allah memiliki rasa takut? Ini kata mereka. Fa'ahlaka nafsahu wa khala minhul alam. Akhirnya Tuhan itu pun sirna dan tersisalah alam ini. Enteng kali lidah mereka berbicara tentang Allah. Wa baqiyat al-ahkam tajri baina hayawanatihi wa masnu'atihi ala mattafaq. Dan akhirnya hukum itu berjalan sesuai dengan apa yang disepakati di antara kaum atau bahkan hewan itu. Kalau di rimba pakai hukum rimba, kalau di kampung ini pakai hukum ini, kampung sana pakai hukum kampung sana, jadi tidak lagi pakai hukum Allah. Lihat cara mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul golongan yang mengatakan saya sedang mencari dan meneliti apa bacaan kalimat ini. Bal zahara fi dzatil bari. Tulisannya ta waw lam. Ini bisa dibaca tolol. Betul. Mungkin tawalwal. Ya. Mereka meyakini Tuhan bingung. Mereka mengatakan dengan seenak mulutnya, Tuhan itu bingung. Sang Pencipta bingung. Sehingga kekuatan dan cahaya yang ada dalam kebingungan itu tampak buruk. Dan cahaya itu akan ditarik dari alam, lalu kembali seperti sedia kala. Kemudian Sang Pencipta pun tidak mampu lagi mengurus makhluk. Akhirnya muncullah kejahatan. Allah dibilang tidak mampu mengurus makhluk disebabkan bingung. Karena bingungnya Sang Pencipta, maka akhirnya terjadilah kejahatan. Bahagian ketiga mengatakan balil bari lamma atqana al-alam tafarraqat ajza'uhu fihi fa kullu quwwatihi fil alam. Golongan ketiga mengatakan tatkala Sang Pencipta menciptakan alam ini, bahagian-bahagiannya terpencar-pencar di alam.
kekuatannya ada di setiap bagian. Ini perkataan orang-orang filsafat tentang Sang Pencipta. Beberapa tahun yang lalu, awal tahun 90-an, tahun 91, saya masih ingat guru senior kita mengatakan, apa yang diajarkan kepada kalian dari ilmu filsafat itu kulit-kulitnya saja dan seakan-akan itu sangat benar. Tapi jika kalian tahu intinya, kalian akan merinding dan ngeri kan. Ini dia. Bicara mereka tentang Sang Pencipta seenak lidahnya. Merendahkan, menghina. Nah, sebagian orang yang telah ditalbis oleh iblis, mereka menganggap ini ilmu. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Mereka-mereka ini mengajarkan ketundukan kepada Sang Pencipta atau mengajarkan pembangkangan? Mengajarkan pembangkangan. Sedangkan kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, makhluk ini tunduk pada Sang Pencipta. Mungkin kita secara pribadi tidak, tapi yang lain di samping kita, tetangga kita tunduk. Bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita tunduk. Bahkan mereka mengatakan, Annallaha ta'ala la ya'lam syai'an wa innama ya'lam nafsahu. Wa qad thabata annal makhluk ya'lam nafsahu wa ya'lam khaliqahu. Faqad zadat martabatal makhluk ala ratbatil khaliq. Mayoritas mereka berkeyakinan, mayoritas orang-orang filsafat berkeyakinan, jikapun mereka mengakui Sang Pencipta itu ada, tapi kata mereka, Annallaha ta'ala la ya'lam syai'an. Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Kecuali dia hanya mengenali dirinya sendiri. Dan mereka menetapkan bahwa makhluk bisa mengenali dirinya sendiri dan mengenal Sang Pencipta. Akhirnya mereka meletakkan posisi makhluk di atas posisi Sang Pencipta. Qala al-musannif hadza adharu fadihah min ayat takallam alaihi. Perkataan ini sebetulnya tidak layak untuk disampaikan, tapi agar manusia tahu bagaimana kelancangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ringannya lidah mereka berbicara yang tidak-tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Musannif yakni Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi mengatakan, Fanzur ila ma zayyanahu iblis lihaula'il hamqa. Perhatikanlah bagaimana talbis iblis terhadap orang-orang dungu ini. Ma'addi'aihim kamalul aqli. Walaupun mereka mendakwakan dirinya sebagai para pemikir, orang-orang yang cerdas. Wa qad khalafahum Abu Ali ibn Sina fi hadza faqala bal ya'lam nafsahu. Mereka dibantah oleh Ibnu Sina dalam perkataannya ini. Ibnu Sina mengatakan Allah itu mengetahui dirinya.
wa ya'lamil asya'al kulliyah, dan dia mengetahui segala sesuatu secara universal, wala ya'lam al juz'iyat, tapi tidak mengerti secara terperinci. Ibnu Sina berkata seperti ini. Allah mengetahui dirinya dan mengetahui segala sesuatu secara universal, tapi tidak mengerti, tidak tahu secara parsial. Betulkah? Bingung kita kan? Heran ya? Coba sama-sama kita cari sumber lain. Kalau dalam kitab Talbis Iblis dikatakan begitu perkataan Ibnu Sina. Allah mengetahui dirinya, Allah mengetahui segala sesuatu secara universal, secara garis besar, tapi tidak tahu secara terperinci. Wallahu a'lam. Betulkah ini perkataan beliau? Kita cari tahu, sama-sama kita cari tahu. Dan pendapat ini yang dipegang oleh Mu'tazilah. Allah ia mengetahui dirinya, tapi mengetahui segala sesuatu itu hanya secara garis besar dan tidak mengetahui secara terperinci. Ujung-ujungnya apa ini? Lagi-lagi tidak tunduk pada Sang Pencipta, meremehkan Sang Pencipta, melemahkan Sang Pencipta. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bersyukur pada Allah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah karena kita menafikan sifat kebodohan dan kekurangan pada Allah. Kita meyakini kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan, kekurangan, bingung, kekurangan. Masa Allah bingung, masa Allah lemah, masa Allah sirna, kemudian tersisa makhluk. Di antara mereka ada yang tidak percaya akan adanya Allah. Kalaupun percaya adanya Allah, mereka bicara seenaknya. Ujung-ujungnya tidak mau tunduk kepada Sang Pencipta. Wa nu'minu biqaulihi wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Karunia Allah buat kita. Alhamdulillah. Kita beriman dengan firman Allah. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang di darat dan di lautan. Bahkan Allah mengetahui setiap daun yang jatuh dari pohon. Betapa banyak daun dalam satu pohon di depan rumah kita. Betapa banyak daun yang ada dalam satu kebun. Betapa banyak daun yang ada di hutan belantara yang begitu luas. Betapa banyak daun yang ada dari pohon-pohon yang ada di muka bumi ini. Satu helai daunnya jatuh, Allah tahu. Kita beriman dengan itu. Sedangkan kata mereka, Allah hanya mengetahui secara universal, garis besar, secara terperinci tidak tahu. Hancur enggak tuh konsep ketuhanan kayak gitu? Benar-benar melenceng dan meleset. Tidak sesuai bahkan dengan akal sehat. Walaupun mereka meyakini mereka adalah orang-orang yang cerdas. Kalau kata Imam Ibnul Jauzi, haula'il hamqa, mereka ini adalah orang-orang dungu. Sudah masuk waktu? Bahkan mereka waqad ankaratil falasifah bi'tsal ajsad wa raddal arwah ilal abdan wa wujudi jannah wan nar jismaniyain
Wa za'amu anna tilkal amthilah duribat li'awamin nas liyafhamu thawab wal iqab. Bahkan mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan jasad dari dalam kubur. Tidak percaya adanya pengembalian ruh ke dalam badan. Tidak percaya bahwa surga dan neraka itu ada fisik. Mereka mengatakan itu hanya permisalan yang diucapkan untuk orang-orang awam. Nah, jadi kita-kita ini orang awam. Mereka orang pintar. Jadi surga itu hanya sebutan saja untuk memikat, untuk menjinakkan orang-orang awam. Adapun kita, an-naru haq wal jannatu haq. Neraka itu benar adanya, surga itu benar adanya. Emang udah kembali dari sana? Belum memang. Tapi kita percaya dengan ucapan Rasul, dengan ucapan Allah dalam Al-Quranul Karim. Kenapa mereka saja yang boleh percaya dengan ucapan-ucapan pendahulunya? Terus kita nggak boleh percaya dengan Rasul-Rasul yang diutus Allah. Maka tentu kita lebih percaya kepada ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para Rasul. Karena apa? Karena mereka wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mereka tidak bicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Nah, jadi hati-hati kita semuanya, anak-anak kita, hati-hati dalam belajar. Ya. Ini semacam penggiringan ya. Dalam kitab ini juga ada bentuk penggiringan begini. Ada sebuah disiplin ilmu. Ilmu itu bagus loh. Dalam ilmu itu diajarkan tidak boleh berzina, tidak boleh minuman keras, tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh berkata dusta. Itu memang ajaran Islam. Sebelum adanya aliran itu sudah ada dalam ajaran Islam. Tapi cara menggiring supaya orang masuk ke dalam aliran itu, diawalilah dengan seperti itu. Begitulah talbis iblis. Begitu cara iblis dalam menyeret seseorang ke dalam pemahaman yang kacau balau, pemahaman yang keliru. Ujung-ujungnya sama, tidak tunduk. Tidak patuh pada Allah. Kenapa? Karena bukti kepatuhan pada Allah, patuh pada Rasul-Rasul yang Allah utus untuk menyampaikan syariat. Sehingga Rasul itu mencontohkan bagaimana pelaksanaan syariat, bagaimana cara peribadatan pada Allah. Mereka saja tidak menoleh kepada ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Mereka hanya mengandalkan akal semata. Maka tidak aneh. Kadang-kadang di antara mereka, walaupun dia Muslim, mereka meremehkan urusan sholat. Mereka melalaikan sholat. Bahkan tidak merasa salah kalau tidak sholat. Seseorang berkata kepada saya, guru pembimbing saya sholatnya hanya 3 kali sehari semalam. La ilaha illallah. Ujung-ujungnya tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Kenapa? Karena adanya kebebasan dalam berfikir, ada kebebasan dalam menentukan. Kita ini bebas berpikir apa saja, kita bebas menentukan apa saja, tanpa mau menoleh kepada Rasul-Rasul yang Allah utus. Nah, ini talbis. Talbis iblis. Begitu cara iblis itu dalam mempelesetkan akidah. Ya, dinaikkannya pribadi orang itu, kamu sebetulnya hebat. Kamu pintar, kamu cerdas. Enggak perlu kamu baca-baca ayat, enggak perlu baca-baca kitab itu, enggak perlu baca-baca hadis itu, kamu sendiri sudah bisa menemukan kebenaran itu. Tetapi telah diawali dulu, kebenaran itu tidak hanya ada pada kamu, juga ada pada orang lain. Nah, jadi sana benar menurut sana, sini benar menurut sini, sana benar pula menurut sana. Jangan salahkan yang sana, jangan salahkan yang sana. Akhirnya apa? Ya udah, buat syariat sendiri, buat ajaran sendiri. Tidak mau lagi memandang kepada apa yang diwahyukan. Padahal yang diwahyukan itu, yang salah itu salah menurut Allah. Yang benar itu benar menurut Allah. Ujung-ujungnya nggak mau patuh, nggak mau tunduk.
Maka jemaah dimuliakan Allah, ini pentingnya kita hadir di majelis ilmu agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan penjelasan, agar kita istiqomah, teguh pendirian. Pemikiran kita ini tidak diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dia pada hakikatnya racun walaupun rasanya manis, walaupun baunya harum, tapi dia racun yang membuat kita tidak sadarkan diri. Ibarat narkoba ya. Katanya kalau mau cari ketenangan, hisaplah ini dan itu, engkau akan melayang-layang. Padahal melayang-layangnya dalam keadaan tidak normal. Fly, apa istilahnya? Fly ya? Fly. Masya Allah. Saya garis bawahi, talbis iblis terhadap beberapa kelompok manusia, yakni ditanamkan kebebasan berfikir, berbicara tentang Sang Pencipta dengan mengandalkan akal dan pandangan pribadi tanpa mau menoleh berpedoman kepada wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak memandang kepada wahyu, kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ujung-ujungnya mereka tidak mau patuh, tidak mau tunduk kepada Allah, akan tetapi mereka bebas menentukan sendiri gaya hidup, aturan-aturan yang mereka buat sendiri dan menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu, karena waktu salat sudah masuk. Kita sambung nanti selesai salat, kita mengimani, memahami ayat-ayat Allah tentang ketundukan makhluk kepadanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Iblis mentalbis sebahagian anak cucu Adam sehingga mereka tidak meyakini adanya Sang Pencipta, adanya Allah. Kalaupun mereka meyakini adanya Allah, mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Kemudian kita akan bacakan ayat-ayat Allah. Di antara sekian banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah, baik dia suka atau tidak suka. Ya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya alam semesta ini, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, segala isi langit, segala isi bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, mereka semua tunduk kepada Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Surah Ali Imran ayat 83. Maka apakah mereka mencari agama yang lain selain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan yang di bumi, baik dengan suka ataupun terpaksa. Berbahagialah anak cucu Adam, manusia-manusia yang mau beriman kepadanya, mau beribadah kepadanya, mau tunduk kepada Sang Pencipta. Saya ingin mengajak diri sendiri dan kita semua untuk merenung. Bersama kita sekarang ada anak-anak.
Kita tidak selamanya jadi anak-anak. Kita dahulu seperti anak-anak. Tentu diawali dulu lahir sebagai bayi. Kemudian beranjak menjadi kanak-kanak. Kemudian remaja. Kemudian sampai seusia kita ini. Ada yang masih kencang kulitnya. Ada yang udah keriput. Ada udah bengkok badannya, udah bungkuk badannya. Ada yang sudah memutih rambut dan jenggotnya. Ujungnya apa? Mati. Ketika seseorang berhadapan dengan kematian, suka tidak suka, dia tidak bisa mengelak. Dia tetap akan mati. Dalam keadaan tunduk atau durhaka, tiba masanya dia tetap akan mati. Beruntunglah orang-orang yang tunduk kepada Sang Pencipta. Karena selama hidupnya dia menjalankan apa yang diperintahkannya. Dia tunduk patuh beribadah kepadanya. Aduhai, sangat mengerikan akhir dari kehidupan seseorang yang durhaka padanya. Tidak mau mengakui keesaannya. Jamaah dimuliakan Allah. Fitrah kita itu mengakui adanya Sang Pencipta. Mengimani Sang Pencipta. Tapi sebahagian manusia tidak mau menampakkannya, mengakuinya hanya karena kesombongan. Karena kesombongan mereka. Karena keangkuhan. Padahal sebenarnya hati mereka tidak bisa mengingkarinya. Allah sebutkan, lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua tunduk kepadanya. Tidak bisa menyerah, tidak bisa membangkang maksudnya, tidak bisa menolak kalau Allah sudah berkehendak. Tidakkah kita menyaksikan kejadian-kejadian bencana, ya, betapa kuatnya jembatan yang dibangun, betapa kuatnya bangunan-bangunan yang kita bangun dengan analisa-analisa teknik yang teliti. Tapi bila datang perintah Allah, semuanya menjadi luluh lantak. Ini sebagai bukti, suka atau terpaksa, makhluk itu akan patuh kepada Sang Pencipta, tidak bisa menolak apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, dan sebahagian besar dari manusia. Semua makhluk patuh tunduk pada Allah. Kemudian Allah menyebutkan sebahagian manusia. Berarti ada sebahagian yang lain yang tidak mau sujud. Tapi mau tidak mau, tidak mampu menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kejadian yang menakjubkan yang kadang kita kurang menghayati.
berkicaunya burung di petang hari. Ya, di waktu subuh berkokoknya ayam. Seakan-akan itu adalah azan yang dikumandangkan oleh makhluk gitu. Ya. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ard wa man fihinna wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengetahui tasbih mereka. Ya. Makhluk-makhluk Allah memuji Allah. Cuman kita saja tidak faham bahasa mereka. Cuma sebagian manusia Allah ibaratkan dengan binatang ternak. Punya mata enggak mau melihat ayat-ayat Allah. Punya telinga enggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya hati enggak mau memahami ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka lebih rendah, lebih hina posisinya dari binatang ternak. Jadi saya ingin menegaskan betapa pentingnya kita belajar ilmu agama yang benar. Ibarat sebuah bangunan, kita bangun dahulu pondasi itu dengan kuat dan benar, agar bangunan tidak retak dan runtuh di kemudian hari. Saya khawatir terhadap kawan-kawan yang menghabiskan ilmu, yang menghabiskan waktu untuk belajar ilmu-ilmu yang tidak jelas. Ilmu-ilmu yang bersumber dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau dalam ilmu teknologi, ya kan nggak ada salahnya. Tapi anehnya mengambil ilmu agama dari orang yang tidak beriman pada Allah. Dan bicara mereka tentang ketuhanan, mereka sangat keliru, menyimpang jauh ketika berbicara tentang ketuhanan. Kemudian sebahagian manusia mengiyakan perkataan mereka. Saya ingat kembali bagaimana talbis iblis terhadap orang-orang filsafat yang mengatakan ternyata pencipta itu tidak ada, dengan mencontohkan ketika seorang makhluk membutuhkan pencipta, pencipta tidak menolongnya, itu menandakan pencipta enggak ada, katanya. Lihat, jika seseorang tidak punya dasar akidah yang lurus, yang benar, bisa melencang tuh orang dengan kata-kata itu. Apalagi orang itu memang punya hajat, hajatnya belum terpenuhi, doanya belum dikabulkan. Padahal dia, kalau dia belajar, jika ada doa-doanya yang belum dikabulkan, dia akan introspeksi diri. Mungkin ada penghalang-penghalang yang menjadi penghalang doanya dikabulkan. Kalau dia belajar, dia akan tahu. Mungkin apa yang dia minta belum dikasih Allah, tapi Allah kasih dalam bentuk lain yang lebih besar dari apa yang dia minta. Ini kita harus sadar agar kita tidak dipermainkan oleh iblis, kemudian kita termakan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah. Jika doa kita belum dikabulkan, bukankah doa itu ibadah? Doa itu ibadah, kita sudah dapat pahalanya. Mungkin kita meminta, kita sudah daftar haji, tahun depan kita harus berangkat, ternyata diundur berkali-kali. Tapi di lain kesempatan, anaknya lulus kuliah di Madinah. Anaknya justru bisa umrah sesering mungkin, bisa haji lebih dulu dari orang tuanya. Bukankah ini bentuk doa yang dikabulkan oleh Allah dalam bentuk lain? Ada keluarganya yang sakit, berdoa, terus berdoa, berusaha, masih belum sembuh. Tapi di sisi lain, Allah lapangkan rezekinya. Walaupun ada obat yang tidak ditanggung
oleh suatu lembaga, tapi dia dengan adanya kemampuan untuk membeli, maka dia beli. Bahkan ada kemampuannya untuk berobat ke luar negeri. Dia pergi berobat ke luar negeri, yang pada akhirnya Allah sembuhkan. Jadi hanya dengan adanya dasar ilmu kita bisa bertahan. Dasar ilmu agama yang benar. Kalau tidak, akan terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan itu. Umpamanya dia pukul kita, ayo minta tolong sama Tuhanmu sekarang, dia tolong enggak kamu? Ketika dia pukul, dia siksa, kemudian kita tidak ditolong, tuh kan enggak ada Tuhanmu katanya. Yang harusnya bagaimana? Ketika orang itu menzalimi kita, dia memukul kita, kita sabar. Kalau kita mampu menyelamatkan diri, mampu melawan, ya melawan. Tapi ketika kita tidak mampu, kita yakini itu sebagai cobaan, ujian dari Allah. Dan ujian itu menurut Allah sudah sesuai dengan kemampuan kita. Tenang hati kita kan? Jadi jangan kita sebagai manusia kalah kedudukan kita dibanding makhluk yang lain. Sehingga Allah mengumpamakan sebagai binatang ternak, bahkan lebih rendah kedudukannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hendaklah kita bersemangat menuntut ilmu syar'i, ya, agar kita tidak terkena syubhat-syubhat yang menjadikan kita akhirnya tidak mau patuh kepada Allah. Seorang kepala desa bercerita kepada saya, di kampung kami ada adik-adik yang sedang apa namanya? Ya. Tapi kok mereka kayaknya cuek aja tentang sholat. Sedangkan masyarakat kita di sini terdengar suara azan cepat pergi ke masjid untuk sholat. Jurusannya apa, Pak Desa? Jurusan itu apa? Iyalah, wajar. Jurusan filsafat. Karena yang kita bahas di sini, ini Imam Ibnul Jauzi menjelaskan kepada kita semenjak 900 tahun yang lalu betapa talbis iblis terhadap orang-orang filsafat. Kita membicarakan orang-orang filsafat di sini dalam urusan agama, karena mereka tidak berhak bicara tentang urusan agama. Karena mereka pleset-plesetkan pemahaman agama, terutama pemahaman yang sangat luar biasa ini, pemahaman tentang ketuhanan. Maka belajarlah yang benar. Jangan buang-buang waktu untuk belajar yang tidak bermanfaat. Nah, di antara mereka merusak keyakinan kita bahwa tidak adanya hari kebangkitan, tidak akan ada kebangkitan dari kubur. Kalau sudah mati ya sudah habis saja gitu. Mungkin kalau ditanya lagi atau dijelaskan, mungkin dia akan katakan, emang kamu udah kembali dari sana? Sehingga kamu dapat pastikan. Karena sebahagian talbis iblis adalah menanamkan kepada anak cucu Adam suatu keyakinan, kalau tidak bisa disaksikan dengan indera, kalau tidak bisa dicerna, dinalar, berarti tidak ada gitu. Akan tetapi kita sebagai muslim, sebagai orang beriman kepada Allah, sebagai seorang mukmin, kita percaya dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang bagaimana kita mengenal Sang Pencipta, bagaimana keberadaan tentang adanya surga dan neraka, bagaimana hari akhir itu ada. Di antara bukti di dunia ini hari akhir itu ada adalah seseorang akan berakhir usianya di dunia ini. Itu tanda yang sangat jelas bahwa hari akhir itu ada. Ya, setiap yang ada di dunia ini akan berakhir. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari talbis
iblis. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang tunduk patuh pada Allah. Karena kita berhak untuk tunduk patuh pada Allah. Karena nanti toh juga urusan kita di akhirat sendiri-sendiri. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang Allah berkahi ini. Seseorang diberi atau dijamin, apalagi sebagai seorang muslim, dijamin untuk mengamalkan keyakinannya. Kita yakin dengan kebenaran agama Allah. Kita yakin kita akan hidup kembali setelah dimatikan oleh Allah. Rukun iman yang keenam, kita iman kepada hari akhir. Iman dengan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum hari kiamat. Iman dengan kejadian pada hari kiamat itu. Iman dengan kejadian-kejadian setelah hari kiamat. Masuk surga atau masuk neraka. Kita berdoa pada Allah supaya kita dijauhkan dari nerakanya dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Tentu dengan cara mempersiapkan diri di muka bumi ini dengan ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Demikian pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.